Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita masuk kepada acara inti kita, yakni penyuluhan mengenai tandan kosong yang akan disampaikan oleh Bapak Mustika Prajakusuma dari Dinas Penyuluhan Pertanian Kabupaten Indragiri Hilir. Pada Bapak kami persilahkan. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat Allah lah kita semua bapak-bapak masih bisa berkumpul di balai desa ini. Kemudian sholawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad SAW, dengan melafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itulah bapak-bapak, kata pepatah tuh Pak, kalau tak kenal maka tak sayang, kalau tak sayang maka tak cinta bapak-bapak. Maka perkenalkan dulu saya bapak-bapak. Saya Mustika Prajakusuma, saya ini dari Dinas Penyuluhan Pertanian Kabupaten Indragiri Hilir ya Pak. Nah, di sini saya akan melakukan penyuluhan Pak tentang manfaat tandan kosong kelapa sawit terhadap pertumbuhan tanaman tomat Pak. Nah, sebelumnya Pak, kalau boleh tahu ini di desa Pak? Desa Pasar Kembang Pak, Pasar Kembang. Pasar Kembang ya Pak? Oh ya, desa Pasar Kembang Pak. Baiklah, di sini saya akan menyuluhkan itu tentang manfaat tandan kosong kelapa sawit terhadap pertumbuhan tanaman tomat Pak. Nah, sebelumnya ini saya tampilkan materi saya hari ini ya Pak, yaitu manfaat tandan kosong kelapa sawit terhadap pertumbuhan tanaman tomat. Materi pertama itu apa itu tankos ya. Kita ketahui kan kalau Inhil ini salah satu penghasil kelapa sawit yang besar ya. Jadi kalau penghasil sawit yang besar tuh tentu limbah tankos ini banyak juga Pak. Limbah ini bisa kita dapatkan itu baik itu dari kebunnya langsung atau tempat pengumpulan buahnya itu kan Pak, kayak tempat penimbangan buah, bisa juga di pabriknya itu Pak. Jadi sebenarnya janjangan sawit yang kosong itu sebetulnya bisa kita manfaatkan Pak. Itu kita bisa manfaatkan untuk tanaman tomat, karena tanaman tomat ini kan banyak dibudidayakan di sini Pak ya, banyak ditanam di sini. Jadi sebenarnya itu tuh bisa kita manfaatkan Pak untuk mengganti pupuk yang lagi mahal sekarang ini Pak. Jadi tankos yang berserakan itu tadi bisa kita manfaatkan karena mempunyai manfaat. Manfaatnya itu yang pertama Pak, sebagai sumber hara tanaman dan bahan organik tanah. Jadi Pak, ketika kita menanam tomat itu perlu unsur hara Pak. Unsur hara itu untuk apa? Agar tanaman tomat ini tumbuhnya lebih bagus, biar batang itu besar Pak, kemudian daunnya juga lebar, hijau, terus buahnya, terutama buahnya itu nanti akan besar juga Pak. Kemudian merangsang pertumbuhan akar-akar tanaman. Nah, di sini Pak, merangsang itu Pak agar tanaman tomat yang bapak-bapak tanam itu jadi kuat Pak. Kalau kena hujan dikit atau angin dikit itu tidak mudah rebah Pak, akarnya kuat seperti itu. Kemudian mencegah resiko erosi dan meningkatkan kemampuan menyimpan air tanah Pak. Jadi misalnya ini cuaca panas nih Pak, cuaca panas kan, tapi kita jangan khawatir Pak. Walaupun cuaca panas, kita pun menyiram airnya itu kurang, itu tidak masalah Pak. Karena dengan pemberian tankos ini Pak, air di dalam tanah itu Pak akan meningkat Pak. Kemudian sebenarnya tankos ini bisa kita manfaatkan untuk tanaman itu Pak. Bisa langsung ya, misalnya tankos itu kan yang sisa yang tandan-tandan kosong itu kita taruh langsung ke tanaman itu Pak. Bisa juga kita buat sebagai pupuk. Tapi di sini saya akan menjelaskan mengenai tandan kosong ini apabila dijadikan sebagai pupuk Pak. Karena mengapa? Karena kalau dibuat pupuk ini dia akan lebih bagus gitu Pak. Baiklah, dalam pembuatan pupuk ini Pak, kita akan menggunakan bahan yaitu yang pertama tandan kosong kelapa sawit. Karena materi kita itu tadi kan Pak.
Kemudian pupuk kandang. Pupuk kandang ini Pak bisa itu baik kotoran kotoran ayam, kotoran sapi, ataupun kotoran bebek. Itu bisa kita pakai semua Pak, asalkan dia pupuk kandang kan. Tapi kalau bisa yang sudah agak kering seperti itu Pak. Kemudian kita pakai dolomit Pak. Itu dolomit yang biasa bapak-bapak beli di toko itu ya. Kemudian ada gula merah Pak. Gula merah. Terus bahan selanjutnya itu Pak ada EM4 Pak. EM4 nih Pak kayak jenis bakteri ya Pak. Jadi bakteri ini kalau kita gunakan dalam pengomposan itu Pak, biar pengomposannya itu cepat Pak. Terus dimana kita bisa dapat EM4 nih Pak? Di toko-toko itu banyak Pak. Di toko pertanian itu pasti ada EM4 Pak. Harganya pun tidak terlalu mahal Pak. Itu sekitar 20.000 atau 20.000 lebih seperti itulah Pak. Terus kita pakai alatnya Pak. Alat yang kita pakai itu ada terpal plastik sama parang ya Pak. Untuk pembuatannya kita lihat video ini ya Pak. Kita lihat video yang akan saya tampilkan berikut ini. Mana cara mengolah tongkos kelapa sawit menjadi pupuk organik? Simak terus penjelasannya. Prosedur pembuatan pupuk kompos asal tandan kosong kelapa sawit adalah: tandan kosong kelapa sawit hasil proses pabrik kelapa sawit didiamkan selama 2 minggu di lapangan. Selanjutnya dicacah untuk memperkecil ukuran tandan kosong kelapa sawit. Selain memperkecil ukuran, pencacahan juga akan mengurangi kadar air tangkos karena sebagian air akan menguap karena luas permukaan tangkos yang meningkat. Ukuran bahan yang disarankan yaitu kurang lebih 5 cm. Setelah itu, campur tandan kosong kelapa sawit dengan pupuk kandang dan dolomit dengan dosis TKKS banding pupuk kandang banding dolomit sama dengan 100:30:10. Selanjutnya kita menyiapkan larutan dekomposer dengan melarutkan gula merah dan EM4 ke dalam 5 liter air. Penambahan bahan kondisioner seperti kotoran ternak dan dolomit serta bioaktivator atau dekomposer berupa larutan EM4 serta gula ini bertujuan menciptakan kondisi yang ideal bagi bakteri pengompos, terutama bakteri termofolik, sehingga proses pengomposan dapat berjalan dengan optimal. Semprotkan larutan dekomposer di atas pupukan tandan kosong kelapa sawit, pupuk kandang, dan dolomit. Agar semua bahan tambahan bisa merata ke seluruh permukaan tandan kosong kelapa sawit, perlu dilakukan pembalikan yang bertujuan untuk menurunkan suhu dan memberikan aerasi kepada kompos dengan terpal plastik. Penutupan ini bertujuan untuk menjaga kelembapan suhu kompos dan agar tidak terjadi penguapan atau pencucian hara yang telah terbentuk. Lakukan pembalikan setiap 2 minggu. Inkubasi dilakukan selama proses pengomposan sekitar 2,5 bulan hingga 3 bulan. Pemanenan kompos dilakukan pada saat kompos telah matang. Ciri kompos yang telah matang dan berkualitas baik adalah kompos berwarna coklat tua sampai hitam kecoklatan, bertekstur gembur, dan kompos seperti bau tanah. Nah, itulah tadi Pak cara pembuatan pupuk kompos tandan kosongnya ya Pak. Terus untuk aplikasinya Pak, ini bisa diaplikasikan pada sebelum tanam ataupun sesudah tanam. Pada sebelum tanam itu Pak dicampurkan sama tanahnya itu yang sebelum ditanam kan Pak.
dicampurkan pada lubang tanamnya itu dicampur, kemudian dibiarkan selama seminggu baru ditanami. Ataupun kalau sudah tanaman tomat ini sudah tumbuh Pak, sekitar tanaman agak besar, itu baru diberikan pupuk ini Pak, yaitu dosisnya itu sekitar 3,5 kilo Pak. Kalau kita kira-kira itu sekitar 1 baskom nasi itu Pak, sekitar segitu Pak. Nah bapak-bapak, mungkin hanya itu saja penyuluhan yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi bapak-bapak dan juga terutama untuk diri saya sendiri. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi video penyuluhan yang saya buat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Sosiologi, Komunikasi, dan Penyuluhan Pertanian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.